Ekosistem Lauser. Ekosistem ini terbentang di dua provinsi paling utara Sumatera, Aceh dan Sumatera Utara. Dengan luas yang hampir mencapai jumlah 2 juta hektar, ekosistem Lauser merupakan kawasan cagar biosfer yang memadukan konsep konservasi dan pembangunan lestari. Kawasan ekosistem Lauser merupakan rumah bagi ratusan spesies satwa. Lebih dari 100 spesies mamalia, 300 spesies burung, puluhan spesies reptil dan amfibi menghuni ekosistem Lauser. Keberadaan satwa dan daur hidupnya di hutan menjadi penjamin keseimbangan alam. Kawasan ekosistem Lauser disokong oleh zona penyangga atau buffer zone yang terletak tepat di tepiannya. Di beberapa wilayah, buffer zone ini merupakan lahan perkebunan warga atau bahkan telah menjadi permukiman masyarakat. Padahal zona penyangga ini dahulunya merupakan salah satu wilayah jelajah satwa. Maka jelas, hingga saat ini satwa masih terus memasuki wilayah zona penyangga. Inilah cikal bakal terjadinya konflik antara manusia dan satwa. Kawasan ekosistem Lauser yang memegang peranan penting sebagai paru-paru dunia tentu menarik perhatian banyak pihak. Para aktivis menyuarakan kepedulian dan memohon perlindungan bagi ekosistem yang berharga ini. Lauser yang kaya memang sangat menarik perhatian para oknum perambah hutan dan pemburu satwa. Konversi lahan hutan menjadi perkebunan juga turut menjadi ancaman yang berbahaya. Namun, terjaganya kawasan ekosistem Lauser tak hanya bergantung pada luasan ekosistem itu sendiri. Zona penyangga turut berperan penting dalam menjalin keberlangsungan kehidupan liar di ekosistem Lauser. Itu sebabnya, zona penyangga haruslah merupakan sebuah zona yang cukup nyaman untuk dimasuki satwa. Namun, zona penyangga ekosistem Lauser saat ini didominasi oleh perkebunan. Oleh memorinya, satwa kembali menjelajahi wilayah perkebunan ini. Tak pelak, satwa yang memang menyukai buah-buahan tentu akan memakan produk perkebunan yang terdiri atas pohon buah. Petani yang gagal panen tentu akan mengklaim satwa sebagai hama. Siklus ini terus terjadi. Adakah solusi bagi satwa dan manusia? Kepedulian terhadap ekosistem Lauser tidak hanya ditunjukkan oleh masyarakat di bentang bumi Indonesia saja. Para pecinta lingkungan dari berbagai negara turut berupaya menjaga ekosistem yang telah menjadi penghasil oksigen dunia ini. Majulah Community. Sekelompok anak muda dari Singapura kali ini hadir di Timbang Lawan, Langkat. Mereka hadir menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga ekosistem Lauser. Yang kali ini ditunjukkan dengan cara melakukan aktivitas penghijauan di wilayah buffer zone ekosistem Lauser. This one always adult. Dia adult already lah. Adult, so Yeah, that's adult. small. That is Then the maximal baby- size lah. Dia Sparrow kecil. Sparrow memang kecil. Kehadiran Majulah Community difasilitasi oleh sebuah NGO bernama Nature for Change atau NFC. NFC yang memiliki komitmen kuat untuk menjaga lingkungan, mencoba untuk memanfaatkan potensi wisata Langkat menjadi sumbangsih positif bagi ekosistem Lauser.
sebuah kegiatan ekowisata yang tak biasa menjadi tawaran NFC. Jika kegiatan wisata selalu ditandai dengan kegiatan berleha-leha atau penaklukan alam, maka ekowisata yang ditawarkan oleh NFC adalah hal yang sangat unik. Paket wisata yang dibuat oleh NFC adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif. Kegiatannya antara lain adalah reboisasi, teknik survival, pengamatan satwa, hingga cara memanen Hevea brasiliensis. Kali ini, aktivitas yang diikuti oleh Majulah Community adalah penanaman di planting site milik NFC. Bibit yang ditanam merupakan pohon-pohon buah yang diharapkan mampu bertumbuh dan menghasilkan buah yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dan satwa yang memasuki zona penyangga ini nantinya. Aktivitas reforestasi kali ini ditandai dengan beberapa hal yang tidak lazim dijumpai pada aktivitas sejenis. Pada kesempatan ini, peserta dari Majulah Community dipersilahkan untuk mengganti tanaman perkebunan berupa sawit menjadi tanaman buah. Hal yang sangat menarik dari penanaman kali ini pemirsa adalah bagaimana lahan sawit yang dahulunya lahan sawit itu kemudian dikonversi nantinya akan menjadi lahan buah-buahan. Seperti yang sudah kita lihat barusan bahwa beberapa pohon sawit yang ada di sini kemudian dicabut dan diganti dengan pohon durian, pohon rambutan ataupun pohon petai. Jadi hal ini akan membantu untuk mencegah konflik satwa. Tidak bisa kita pungkiri bahwa satwa pasti akan datang karena daya tarik buah-buahan dan karena tempat ini sudah pernah dia datangi sebelumnya. Tapi dengan menanam lebih banyak pohon buah-buahan di tempat ini, maka jelas manusia dan satwa akan saling berbagi keuntungan. Satwa mendapatkan makanan dan manusia bisa mendapatkan keuntungan. Menanam pokok ini karena pokok ini perlu tanaman ini perlu diduriankan. Beres. I'm ready for it. Pagi yang cerah. Hari ini di camping ground para peserta dari Majulah Community tengah bersiap untuk melanjutkan aktivitas wisata mereka. Namun sebelum saya mengikuti mereka, saya ingin berbincang terlebih dahulu dengan founder NFC. Wow, agak berbeda ya suasana beberapa hari ini yang saya ikutin. Semuanya menyenangkan memang, tapi melihat orang-orang asing datang kemari dan mencintai alam kita itu satu hal yang membuat saya cukup terpesona. Apa sih tujuan Bang Dharma untuk membuat wisata dengan model seperti ini tuh? Ya sebenarnya sih kan kita ini base-nya pada komunitas untuk membantu orang kampung, membantu menjaga alam. Jadi kebetulan ini anak-anak dari Singapura, dia bantu jadi partisipan kita untuk satu kegiatan yang bermanfaat gitu loh. Seperti yang kita lihat kemarin, kita buat kegiatan yang seperti itu, menanam pohon di zona penyangga, yang mana zona penyangga Taman Nasional itu sekarang kan itu semuanya jadi lahan perkebunannya masyarakat gitu kan. Jadi di sini banyak terjadi konflik satwa, konflik antara manusia dan satwa
Ya si satwanya sih nggak salah kan, satwanya tuh dulu nenek moyang mereka makan di situ. Iya benar. Iya, manusianya juga nggak salah. Karena Mereka juga harus bertahan hidup, jadi mereka harus melakukan sesuatu kan. Permasalahannya mungkin letaknya tuh ada di jenis tumbuhannya, jenis tumbuhan produksi yang ditanam masyarakat. Ya, karena perkembangan sistem pertanian kita itu menganjurkan masyarakat pada saat itu untuk memiliki perkebunan seperti ya monoculture gitu kan, satu jenis. Jadi begitu ada satwa ke situ, itu buah habis. Jadi petani berpikir, nih hama. Saya sudah pikir nih akan saya bawa pulang untuk makan keluarga, sisa lebih mungkin untuk tambahan kan. Tapi persoalannya itu buah habis. Jadi kita lakuin banyak. Jadi kita ada ide bagaimana kalau petani itu kembali seperti dulu. Jadi kita coba bantu menanam pohon buah-buahan lebih banyak. Kita coba targetkan tuh sekitar 200 pohon buah di setiap ladang. Jadi dalam asumsi kita tuh, dan kita punya perjanjian dengan para pemilik tanah tersebut, kalau ini buah, mereka tidak boleh melarang hewan-hewan untuk makan, karena dalam asumsinya kan selama ini mereka menunggu 5 pohon buah, sekarang mereka punya 200. Ya kita katakan aja 150 itu untuk makan monyet kan, yang 50 mereka bisa panen. Dan 50 itu kan secara logikanya itu akan menghasilkan lebih banyak daripada 5 kan. Jadi kita di situ, makanya kita coba kegiatan ini untuk satu untuk membantu konservasinya, yang kedua kita untuk menguatkan kemasyarakatannya dalam sisi ekonomi, karena semuanya bermasalah pada ekonomi. Kalau kita tanya tuh kan semua petani akan bilang ekonomi. Brasiliensis atau tanaman karet. Tanaman yang satu ini adalah komoditi yang jamak dijumpai di seputar Langkat. Kali ini, Majulah Community juga belajar cara menyadap getah karet. Aktivitas ini dimaksudkan agar para peserta mampu bersentuhan langsung dengan kehidupan yang ada di seputar ekosistem Leuser. Dari perkebunan karet, kami segera menuju perkebunan aren. Di sini peserta belajar cara memanen aren yang kemudian akan diolah menjadi gula aren. Nah, di tempat ini saya menemukan kejutan pemirsa. Jadi, buffer zone atau zona penyangga ini harus benar-benar dijaga agar satwa-satwa yang masuk kemari itu tidak melanjutkan perjalanan sampai ke pemukiman warga. Dari kebun, kini kami siap untuk belajar mengolah gula aren. Objek
wisata ini bukan objek wisata yang umum ya. Biasanya kan kalau wisata tuh ya kita ke pantai, main, berenang, begitu. Atau kalau ke gunung ya just hiking or doing something like that. Lalu kenapa kamu dan teman-teman memilih objek wisata yang tidak umum ini? Okey, objek wisata yang tidak umum ini adalah untuk sebuah projek yang akan berterusan dan kami harap ia akan berterusan kepada generasi yang akan datang juga. Dengan tiga objektif yang ada, iaitu pertama untuk memperbaiki semula reforestasi bagi mengelakkan human animal conflict, which is konflik antara manusia dan juga haiwan, iaitu haiwan-haiwan yang sudah dalam keadaan kepupusan, dan juga untuk mengelakkan daripada pemburuan secara haram. Dan juga kami di sini juga untuk mengajar generasi-generasi di sini agar bertutur dalam bahasa Inggeris. Jadi mereka dapat berkomunikasi dengan mereka yang mahukan melakukan perkara yang sama juga, dan juga ini adalah salah satu projek yang kami harap ia akan berterusan pada generasi akan datang. Oke, Syahira, setelah beberapa hari berada di buffer zone Gunung Lauser, apa yang kamu temukan? Saya ketemukan bahawa tanaman-tanaman yang di sini semuanya senang, ada yang senang untuk dicari dan dimakan. Kemudian different types, pelbagai tanaman dari satu spesies terdapat, dari satu jenis ada pelbagai spesies juga. Dan juga cara untuk kami menanam pokok di buffer zone supaya haiwan dapat lihat dan dapat makan lah. Salah satunya juga adalah salah satu kelebihan dan manfaat untuk manusia dan juga binatang. So you learn more about Yeah, nature. learn more about nature. Yeah, coming close to the nature, mendekati nature lah. Kamu menikmati aktivitas ini? Ya, saya menikmati kerana di Singapura kami amat berdekatan dengan teknologi. Jadi kami tidak dapat merasai nature sangat. Jadi di sini kami hidup dengan keadaan yang sederhana. Necessity is very important. Keperluan saja yang Menjadi prioritas. Yes. We take everything for good lah. Yang apa yang ada sudah bagus untuk kami hidup. That is very important. Itu paling penting sekali. Oke, Syahira, mau nggak kembali lagi kapan-kapan, dan apa sih harapan kamu? Boleh, saya mahu kembali ke sini kalau ada kesempatan, dan juga membawa mereka yang mahukan merasa keadaan seperti ini ataupun wisata seperti ini. Dan harapan saya semoga bila saya kembali ke Singapura, saya dapat memberitahu penduduk Singapura yang lain bahawa there's such aktiviti dan juga aktiviti yang diperlukan oleh masyarakat di sini, dan supaya mereka aware ataupun mereka aware of this kind of situation, so that diorang akan buka mata mereka supaya mereka juga dapat mahu melakukan perkara yang sama bagaimana kita melakukannya sekarang hari ini. Thank you so much, Syahira. I hope you enjoy your holiday. Okay, thank you. Berbagai aktivitas diikuti oleh Majulah Community dengan bersemangat. Dan akhirnya, tibalah kami di kegiatan inti dari seluruh aktivitas liburan kali ini. Penanaman bibit bunga pucuk merah sepanjang 4 km di tepi jalan desa Timbang Lawan. Penanaman kali ini melibatkan seluruh perangkat desa, aparat pemerintah, dan masyarakat. Agendanya apa saja, Pak? Penanaman bunga pucuk merah. Hanya khusus bunga pucuk merah? Iya. Ada berapa batang ya, Pak? Sekitar 180 batang lah itu. Pak, untuk lembaga Nature for Change ini sendiri kan sudah berdiri sekitar 1 tahun. Iya, 1 tahun. Apa aja sih kontribusi yang dirasakan oleh masyarakat? Ini lembaga membantu satu madrasah sebuah taman bacaan. Taman baca untuk murid-murid yang ada di madrasah itulah.
Jadi kontribusi Nature for Change itu bukan cuma hanya pada lingkungan, Bukan, tapi juga peningkatan. sosial pendidikan juga. Kalau untuk desa Timbang Lawan sendiri nih Pak, masyarakat menyadari tidak bahwa sudah terjadi perubahan alam yang menyebabkan cuaca semakin tidak dapat ditebak, tidak Iya, menentu, dan betul. kemudian tanaman-tanaman juga semakin produk hasilnya juga tidak tinggi lagi. Iya. Air sungai mengeruh atau apapun itu, adakah yang dirasakan oleh masyarakat di sini? Ya, saya bilang kalau masyarakat ini sudah mengerti dengan perubahan cuaca yang sekarang ini, terutama dengan perubahannya tanaman yang dulu karet sekarang kebun sawit. Itu cukup merasakan sekali itu tentang ya lingkungan. Panasnya ini luar biasa dengan tanaman sawit ini. Jadi berarti dulu tidak sepanas ini ya? Tidak. Dan ini sedikit banyak adalah kontribusi perkebunan sawit. Iya. Itulah membuat terutama perubahan yang ada di Desa Timbang Lawan ini. Kalau untuk program desa sendiri Pak, adakah perencanaan atau program ke depan yang akan dilaksanakan untuk memperbaiki alam? Apalagi karena kita ini berada di sangat berdekatan Iya. dengan Gunung Leuser. Iya. Dengan ekosistem Leuser yang sangat kita banggakan dan juga sangat kita butuhkan. Iya, betul. Itu pasti ada. Ya, kita harus kerjasama dengan warga yang ada di desa ini. Kalau pemerintah punya program, kalau tidak didukung dengan masyarakat, itu pasti tidak berjalan. Kuncinya masyarakat. Menerima apa tidak dengan program yang dilaksanakan itu. Dan masyarakat Timbang Lawan siap Iya, menerima. iya siap. Memahami kawasan ekosistem Leuser sebagai salah satu nadi kehidupan di bumi bukanlah hal yang mudah. Leuser lebih sering dipandang sebagai sebuah komoditi yang menawarkan kekayaan bagi perambahnya. Jika kita tidak segera turun tangan, pepohonan akan habis, sungai mengering, satwa akan menghilang. Kehidupan di bumi jelas terancam keberlangsungannya. Sahabat-sahabat dari negeri seberang telah turun tangan. Kini giliran kita. Ciptakan rumah yang nyaman bagi satwa dan manusia. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga. Karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa.